Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM HUM MPA selaku dosen pengampu mata kuliah saya saat ini, yakni litigasi pidana. Dan tentunya juga salam sehat bagi siapapun yang menonton dan mendengar isi video yang saya bawakan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stanley Muljadi dengan NIM 205220062 dari kelas C mata kuliah PAKH 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa FH Untar akan mencoba untuk menyampaikan dan menjelaskan beberapa pembahasan dari materi litigasi pidana dan dikenal dengan hukum acara pidana, di mana diantaranya akan membahas sistem peradilan pidana dan alat bukti, juga hak korban dan tersangka. Oke, baik, tanpa berlama-lama marilah kita masuk ke materi pertama, yaitu ada sistem peradilan pidana. Jika kita melihat ke belakang, sistem peradilan pidana ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat yang selaras dengan ketidakpuasan kinerja aparat beserta institusi penegak hukum. Hal ini bermula dari meningkatnya kriminalitas pada tahun 60-an di Amerika Serikat. Hukum dan ketertiban dalam implementasinya sudah mengalami kegagalan, terutama dalam menekan angka kejahatan, sehingga muncul gagasan pendekatan sistem dalam administrasi peradilan pidana yang disebut sebagai criminal justice system model melalui teori kriminologi. Sistem peradilan pidana adalah rangkaian tindakan penegak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan terhadap seorang pelaku, di mana ini merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Nah, komponen sistem peradilan pidana terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada kepolisian. Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan suatu penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Mereka merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini ada kejaksaan. Memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan memastikan bahwa keadilan itu bisa ditegakkan. Kemudian yang ketiga itu ada pengadilan. Merupakan lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan ini berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya itu ada lembaga pemasyarakatan. Merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka berperan dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan kemudian akan diimplementasikan atau dijalankan oleh institusi yang bernama lapas. Di dalam pendekatan sistem peradilan pidana, kita perlu mengetahui teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Stan Huis, bahwa kita sebagai individu itu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan tujuan supaya kebebasan tersebut itu mendapat perlindungan dari negara. Sistem peradilan pidana dimaknai sebagai penerapan mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai satu sistem yang dihasilkan dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek prosedural, dan sikap atau tingkah laku sosial. Secara umum kita dapat mudah pahami dan ingat ya, apabila misalnya kita mengutip pendapat dari Marjono soal sistem peradilan pidana itu apa. Jadi sistem peradilan pidana merupakan sistem peradilan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan tadi lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya terdapat istilah Integrated Criminal Justice System yang ditegaskan oleh Prof. Muladi ya. Beliau membedakan sinkronisasi atau keselarasan menjadi pertama ada sinkronisasi struktural atau diartikan sebagai keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kemudian yang kedua ada sinkronisasi substansi yang menyelaraskan mempunyai sifat vertikal dan horizontal, yang ini dimana berkaitan ya, dipandang berkaitan dengan hukum positif. Kemudian sinkronisasi kultural, keselarasan dalam menghayati pandangan. Kemudian sikap yang menjadi falsafah mendalam secara keseluruhan menjadi pijakan dari sistem peradilan pidana.
Apabila kita membahas sistem peradilan pidana, juga tentu kita menelusuri kejahatan itu sendiri yang menjadi objek permasalahan. Dalam hal ini terdapat konsep crime control model terdiri atas efisiensi, kuantitas, dan presumption of guilt. Ideal dari kacamata penegak hukum yang berbicara untuk bisa mungkin berupaya membuktikan bahwa si terduga pelakulah yang bersalah dan telah melakukan suatu tindak pidana. Dan kemudian dianggap tidak bersalah sampai ada putusan ingkrah yang menyatakan sebaliknya. Nah, sebaliknya ada konsep bernama due process model. Berbeda dengan konsep sebelumnya, ini akan dikatakan pada asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, di mana ini dapat dilihat dari sisi advokat yang mengupayakan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tentunya keadaan bagi si terduga pelaku kejahatan. Di samping dua hal tadi ya, terdapat nilai-nilai dari masing-masing konsep yang menjiwai penerapannya. Di antaranya yang pertama, yakni yang melandasi crime control model. Di antaranya ada tindakan represif terhadap pelaku kriminal yang menjadi fungsi penting dalam lingkungan peradilan pidana. Kemudian yang kedua, ada perhatian utama nih harus ditujukan pada efisiensi tadi ya, penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan tersangka, dan menjamin tersangka dalam proses peradilan. Kemudian yang ketiga, ada penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cepat dan tuntas. Kemudian ada asas praduga bersalah ya, atau presumption of guilt, ini menjadi penyebab sistem ini dilaksanakan secara efisien. Kemudian yang kelima ya, terakhir, proses penegakan hukum ini harus menitik beratkan kepada temuan fakta yang akan membawa ke arah pembebasan tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya itu bersalah. Kemudian kita akan masuk pada nilai dari konsep due process model. Di antaranya itu yang pertama, ada kemungkinan adanya faktor kelalaian yang manusiawi, sehingga dalam hal ini setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak tanpa intervensi artinya, dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Kemudian yang kedua, terdapat penekanan kepada pencegahan sebisa mungkin menjauhkan kesalahan dalam mekanisme administrasi peradilan. Kemudian juga due process model menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan dengan memperhatikan stigma terkait kehilangan kemerdekaan. Proses peradilan pidana dipandang sebagai menekan, membatasi, dan merendahkan martabat. Melalui due process model akan mengendalikan hukum, kemudian dapat mencegah penggunaannya sampai titik upaya terakhir atau optimum remedium. Kemudian ada juga yang keempat, ini ada nilai equality before the law. Kewajiban pemerintah menjamin ketidakmampuan tersangka secara ekonomi tidak akan menghalangi haknya untuk membela diri di muka pengadilan. Dengan demikian, due process model mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sebenarnya dari sanksi pidana. Yang ingin dicapai nih oleh due process model tuh hal seperti itu. Baik, setelah melakukan berbagai pembahasan sistem peradilan pidana, kita akan masuk ke penjelasan terkait dengan alat bukti, hak korban, dan juga tersangka. Nah, dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana disebut dengan strafvordering, dan bahasa Inggris disebut criminal law procedure. Dalam bahasa Prancis itu disebut code de instruction criminelle, serta di Amerika Serikat disebut sebagai criminal procedure rules. Kemudian hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi sebuah pelanggaran yang memenuhi rumusan peraturan, yang mana peraturan tersebut di dalamnya memiliki sanksi pidana. Tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran, kemudian pemberian keputusan oleh hakim, dan juga ada pelaksanaan keputusan bagi si yang bersalah atau disebut dengan terpidana. Lebih daripada itu, hukum formil dalam pidana itu memiliki tujuan-tujuan lain, diantaranya melindungi atas harkat dan martabat manusia, melindungi atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, kemudian mencapai kesatuan sikap ya dan tindakan antara setiap aparat penegak hukum, kemudian juga mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar kita 1945. Terkait dengan bukti ya, pada hukum pidana ini bersinggungan dengan tujuan dari hukum formila juga.
seperti bertujuan mencari kebenaran material yang merupakan kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan perbuatan sebagai tindak pidana, dan menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana itu telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Pembuktian dalam perkara pidana itu merupakan serangkaian penelitian dengan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Nah, tadi berbicara soal alat bukti, maka kemudian kita sudah sampai pada tahap persidangan, lalu dikatakan sebagai alat bukti. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Pembuktian di dalam sebuah hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama. Alat bukti yang sah itu berdasarkan pasal 184 KUHP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga ada keterangan terdakwa. Nah, saksi ini merupakan instrumen terpenting dalam pencarian kebenaran material. Saksi ialah orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana ya berdasarkan apa yang dia lihat, ia dengar, dan juga ia alami. Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum, tapi satu saksi itu bukanlah saksi. Unus testis, nullus testis. Kemudian dalam pembuktian ada yang namanya keterangan ahli. Nah, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang teman-teman ya suatu perkara pidana. Ini merupakan dasarnya adalah pasal 1 angka 28 KUHP. Nah, keterangan disampaikan tersebut menurut pengetahuannya. Oke, kemudian surat ini menjadi alat bukti di mana bentuknya bisa berupa berita acara, kemudian surat resmi yang dibuat pejabat umum, surat yang bentuknya diatur undang-undang, akta kelahiran, KTP, surat keterangan dari ahli, dan surat-surat lain yang hanya berlaku ya jika isinya itu berhubungan dengan alat bukti lainnya atau berhubungan dengan perkara pidana. Kemudian juga ada keterangan terdakwa ya. Keterangan terdakwa itu menurut pasal 189 ayat 1 KUHP menjelaskan jika keterangan ini bisa berisi apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan, kemudian tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa aja tuh nggak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Selain daripada beberapa alat bukti utama tadi, dalam KUHP juga diatur terkait saksi mahkota. Apabila memang dibutuhkan ya, saksi mahkota dapat berupa seorang tersangka atau terdakwa yang peranan kejahatan itu paling ringan sehingga dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan perkara pidana jika saksi tersebut membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana. Kalau misalkan nggak ada tersangka ataupun terdakwa yang perannya paling ringan, gimana? Maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah lalu membantu secara substantif membongkar tindak pidana dan peran tersangka lain, maka dia tuh bisa dikurangin pidananya berdasarkan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Yang menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota itu adalah dari pihak penuntut umum. Nah, masuk kepada bagian tersangka dan terdakwa. Di antara kedua ini terdapat perbedaan di mana tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatan atau keadaan ini berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa itu adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tak hanya korban aja yang memerlukan perlindungan dan jaminan dalam menghadapi sebuah kasus ya, misalkan melalui pendampingan dan pelayanan dilakukan oleh LPSK sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2014, tapi juga nggak boleh lupa bahwa terduga pelaku kejahatan juga mesti diperlakukan sama halnya sebagai pemenuhan salah satu dari sekian banyak haknya terkait asas praduga tak bersalah dan seterusnya.
Nah, tersangka atau terdakwa diberikan hak-hak yang dijamin dari mulai pasal 50 sampai 68 di KUHP. Nah, hak-hak pelaku ini diantaranya itu bisa berhak untuk diperiksa, dia segera diajukan ke pengadilan dan diadili, berhak untuk mengetahui dengan jelas tentang apa yang disangkakan atau didakwakan, kemudian berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan juga hakim, kemudian berhak mendapatkan juru bahasa, juga berhak mendapatkan bantuan hukum, juga ternyata bisa dapat gratis bantuan hukumnya apabila diancam dengan pidana mati si pelakunya. Kemudian bagi tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya. Kemudian juga dikasih hak menghubungi dokter, juga boleh surat menyurat dengan penasehat hukumnya, berhak untuk dikunjungi keluarganya yang tentunya keluarganya tidak ada hubungan dengan perkara pidana tersebut ya. Dan juga berhak mengajukan saksi dan ahli AD charge atau ahli yang meringankan ya, untuk juga membantu pelaku, dan juga bisa menuntut ganti rugi dari si pelaku tersebut. Nah, apabila memang dirugikan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan. Jika ada perkataan saya baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang kemudian dapat menyinggung atau tidak mengenakan penonton ya, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Video ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tentu terbuka akan kritik dan saran yang dapat membangun ke depannya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam setiap ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih dan semoga dapat memberikan edukasi melalui video ini.